Dalam modul pengembangan kewirausahaan untuk SMA dan SMK, kita menemukan sebuah instrumen yang bernama 5D Idea Sketch. 5D Idea Sketch adalah sebuah sketsa ide yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis yang terbentuk dari pengembangan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh siswa. Dinamakan 5D karena konsep model bisnis ini memuat 5 dimensi atau 5 elemen yang terdiri dari konsumen, kemanfaatan produk, kegiatan kunci, sumber daya utama, dan partner utama. Kenapa 5D Idea Sketch dibangun? Pertama, karena kita menghadapi pendidikan untuk anak SMA yang umurnya baru berkisar antara 14 hingga 17 tahun. Mereka perlu diberi sebuah model yang cukup sederhana sehingga dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan dari 5D Idea Sketch adalah pendekatan di mana siswa cukup menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan 5 dimensi, dan dari pertanyaan itu akan terbentuk sebuah sketsa ide yang menggambarkan model dari bisnis yang dikembangkan dari ide maupun gagasan. Komponen pertama dari 5D Idea Sketch adalah elemen konsumen yang terdiri dari 2 kelompok pertanyaan. Yang pertama adalah demografi konsumen yang memuat tentang siapa yang akan menikmati produk, siapa gendernya, apa umur yang menentukan, apa pekerjaan yang menentukan, apa atribut spesifik dari konsumen kita, dan bagaimana konsumen dapat ditemui, dan kapan kita dapat menemui calon konsumen. Dan yang ketiga adalah demografi dan potensi konsumen yang dinyatakan dengan berapa banyak calon konsumen pada saat ini, dan bagaimana proyeksi pembelian ulang untuk potensi konsumen di masa mendatang. Dari ketiga kelompok pertanyaan ini, maka siswa dapat mengisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pada sebuah sketsa yang demikian. Maka pertanyaan 1E akan dijawab di kolom atau di box kanan atas, lalu pertanyaan 2A dan 2B dijawab di kolom kanan tengah, sedangkan pertanyaan 3A dan 3B dapat dijawab di kolom kanan bawah. Selanjutnya, untuk dimensi kedua, yaitu kemanfaatan produk, dideskripsikan melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah bagaimana dan kapan konsumen akan menikmati produk. Sebutkan nilai baik dari produk yang akan menjadi manfaat utama bagi konsumen. Disebutkan juga pokok masalah utama dari calon konsumen yang harus dijawab oleh produk kita, dan sebutkan pokok masalah utama konsumen untuk memperoleh informasi tentang manfaat produk. Dan keempat pertanyaan ini dimuat kembali ke dalam sketsa ide, yaitu di bagian tengah untuk nomor 4, lalu di atas untuk nomor 5, ini untuk nomor 6, dan nomor 7 pada bagian ini. Maka kita akan melihat bahwa dua bagian yang berhadapan ini sebetulnya mewakili apa yang kita peroleh dari Value Proposition Canvas atau VPC. Selanjutnya, melengkapi sketsa ini untuk mengisi dimensi kegiatan kunci, sumber daya utama dan partner utama dalam 5D Idea Sketch, maka dimunculkan pertanyaan nomor 8, kegiatan apa yang penting yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat dari produk secara terus-menerus. 9, kegiatan penting apa yang diperlukan untuk menyampaikan nilai manfaat baik dari produk pada konsumen secara terus-menerus. Lalu memberikan arahan agar dari pertanyaan nomor 8 dan 9, siswa dapat menyusun sebuah flowchart yang menjelaskan proses kerja dari produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, pertanyaan ke-10 adalah pengetahuan apa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehingga dapat menghasilkan produk secara terus-menerus, keterampilan apa yang diperlukan, peralatan apa yang diperlukan. Dan sebagaimana kita ketahui, dimensi ini sebagai sumber daya utama akan menghasilkan dampak pada biaya atau cost. Berikutnya, untuk pertanyaan nomor 13, sumber daya utama terkait pemasaran, maka pertanyaannya adalah pengetahuan apa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan menyampaikan nilai baik, keterampilan apa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan menyampaikan nilai baik, dan peralatan apa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan menyampaikan nilai baik. Ketiga pertanyaan ini juga memberikan dampak biaya, namun ini adalah komponen biaya pemasaran. Selanjutnya, partner utama, ada 2 pertanyaan, yaitu siapa yang dapat membantu Anda untuk memperoleh pengetahuan menghasilkan produk, dan siapa yang dapat membantu Anda untuk memperoleh pengetahuan menginformasikan produk. Di sini kita akan menyebutkan siapa saja jaringan kita yang
memungkinkan kita untuk menghasilkan produk, dan siapa saja jaringan kita yang akan memungkinkan kita untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan informasi tentang produk. Dan semua pertanyaan tersebut jawabannya dikembalikan lagi ke kanvas atau ke sketsa yang telah disiapkan. Nomor 8 di sini, nomor 9 di bawah, nomor 10, 11 dan 12 di ujung kiri atas, nomor 13, 14, 15 di ujung kiri bawah, dan 16 dan 17 berada di tengah. Demikian, maka sketsa ini sudah lengkap. Dan di akhir dari penggunaan sketsa ini adalah alat yang baik untuk mempresentasikan model bisnis yang dikembangkan dari ide dan gagasan siswa. Kenapa kita memerlukan 5 Idea Canvas untuk presentasi siswa? Karena kita ketahui 80% dari siswa SMA terutama lagi yang berada di daerah tidak memiliki perangkat yang cukup untuk bisa mempresentasikan secara baik menggunakan alat atau media elektronik. Oleh karena itu, kita mencoba untuk bisa menggunakan sekaligus kanvas atau sketsa ini sebagai alat presentasi bagi siswa-siswi SMA dan SMK yang mengikuti program pembelajaran kewirausahaan. Dan pada bagian menjelang akhir dari sebuah kegiatan pembelajaran 1 semester, kanvas ini atau sketsa ini akan menjadi alat presentasi bagi siswa-siswi peserta pembelajar. Satu video akan kami sisipkan untuk menunjukkan bagaimana siswa menggunakan perangkat ini untuk presentasi dalam idea pitching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sairmat. Sairmat adalah singkatan dari sabun cair hemat yang memiliki manfaat baik, yaitu akan mendapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk keperluan lain-lain. Sairmat dapat menyelesaikan masalah keuangan. Konsumen Sairmat yaitu adalah ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua ada orang yang ingin hemat dan praktis. Makanya dia membeli dan memilih Sairmat. Semua kalangan bisa memakai Sairmat, dimulai dari umur 8 tahun ke atas. Sairmat bisa berguna untuk semua pekerjaan. Contohnya ialah orang yang suka praktis dan hemat. Lalu kemudian yang kedua ada manfaat yang akan dapat dinikmati. Yang akan dapat dinikmati oleh konsumen Sairmat adalah pagi dan sore, saat mencuci piring yaitu pagi dan sore. Kemudian pada saat bersih-bersih seperti di rumah, di kantor dan restoran. Akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu masker wajah. Yang pertama, masker wajah memiliki manfaat baik, yaitu mempercantik kulit wajah. Dan konsumen masker wajah adalah memiliki masalah, yaitu orang yang ingin kulitnya atau wajahnya cantik. Digunakan oleh kaum wanita di atas umur 12 tahun ke atas. Orang yang takut mempunyai masalah di wajah. Setelah itu nomor 2, manfaat akan dapat dinikmati, dipakai pada malam hari atau di rumah. Setelah itu potensi konsumsi terbesar ini belum disurvei ke lapangan.
Setelah itu nomor 5, ada masalah menginformasikan manfaat dan produk ini, yaitu konsumen tidak percaya akan khasiat maskernya. Nomor 6, untuk menghasilkan semua manfaat, baik harus dilakukan menjamin kualitas bahan-bahan masker atau kelengkapan bahan-bahan. 7, untuk melakukan upaya menghasilkan produksi diperlukan cara membuat, pengetahuan tentang komposisi bahan, informasi tentang masker, keterampilan membuat produk masker, dan alat yaitu penggilingan. Yang ke-8, untuk menginformasikan manfaat baik harus dilakukan testimoni, pencobaan langsung. Yang ke-9, untuk upaya menginformasikan manfaat baik produk diperlukan cara berbicara atau berkomunikasi, keterampilan promosi atau sales yang sering kita tahu, spanduk dan tempat. Setelah itu nomor 10, kebutuhan untuk menghasilkan manfaat pada konsumen akan dapat diperoleh dari guru pembimbing, yaitu Ibu Nancy, guru kimia, dan guru prakarya, guru bahasa Indonesia atau guru seni.